Edisi Sabtu 4 Februari 2023. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Artis peran Rizky Bilar sudah bertemu haters yang mengancamnya di media sosial. Pertemuan mereka difasilitasi oleh Polda Metro Jaya. Meski marah karena diancam, Rizky Bilar memaafkan pria tersebut. Ia pun sepakat menyelesaikan masalah mereka melalui restoratif justice. Hal itu disampaikan Rizky Bilar pada Jumat 3 Februari 2023 kemarin. Suami Lesti Kejora itu menyebut setiap orang tak pernah luput dari kesalahan sehingga tak ada salahnya untuk memaafkan. Bilar menuturkan bahwa pelaku juga berstatus ayah sama sepertinya. Adapun Rizky Bilar mengungkap dugaan pengancaman yang disampaikan oleh pelaku. Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko meminta masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial setelah berkaca dalam kasus haters terhadap artis Rizky Bilar. Truno Yudo menyebut kasus haters Rizky Bilar bisa menjadi edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam mengunggah apapun khususnya di media sosial. Untuk informasi, Rizky Bilar sempat melaporkan beberapa haters yang telah mengancam dirinya ke Polda Metro Jaya. Saat ini status sang terlapor sudah naik menjadi tersangka. Hal itu dikatakan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Sadrah Seskoadi. Laporan tersebut masuk pada 10 Januari 2023, di mana Bilar merasa geram karena para haters mengancam dirinya melalui media sosial. Para haters tersebut terancam dikenakan pasal 29 Undang-Undang ITE tentang mengatur perbuatan teror online yang dilarang dengan ancaman pidana kurang lebih 4 tahun. Meski begitu, saat ini kasus ancaman kekerasan tersebut berujung damai melalui proses restoratif justice. Pada akhirnya setelah bertemu dengan pelaku juga meminta maaf kepada saya. Hati nurani saya berkata bahwa saya juga manusia biasa, saya juga punya kesalahan, dan kapasitas saya sebagai manusia adalah untuk saling memaafkan pada sesama. Namun kedepannya mudah-mudahan saya harap dengan maaf yang saya kasih tidak menjadikan ini membuat orang lain melakukan hal sama gitu, karena pada dasarnya saya juga punya mata sabar, dan ketika kedepannya mudah-mudahan semua orang, tidak hanya saya juga pelaku, bisa belajar untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk menjaga lisannya, menjaga tutur katanya gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih ya buat Bapak dan Polda Metro Jaya pastinya ya, sukses selalu. Ya, ini prosesnya sebenarnya kronologisnya begini. Ketika si pelapor sempat membuat unggahan-unggahan yang berisi statement-statement palsu tentang saya, lalu saya membuat story di akun sosial media saya yang menampilkan wajah si pelaku saat itu. Ternyata respon pelaku adalah justru melakukan pengancaman pada saya, mengancam saya dengan mengatakan ingin menggariskan leher pada saya saat itu. Lalu seketika setelah berkoordinasi dengan pengacara saya, akhirnya ada inisiatif untuk melakukan pelaporan karena merasa itu sudah di luar batas. Tersangka kasus Undang-Undang ITE yang dilaporkan pesinetron Rizky Bilar mengungkapkan motif utama melakukan aksinya ke sang artis. Sebelumnya dijelaskan Bilar jika sang haters kerap berkomentar buruk kepada dirinya. Bahkan tudingan tersebut berbuntut kepada ayah satu anak ini diancam untuk dibunuh. Namun sang pelaku kini telah mengakui kesalahannya, dirinya bahkan mengungkap maksud dan tujuannya melakukan tindakan tersebut. Pria asal Aceh ini pun akhirnya meminta maaf dengan
mencium dan memeluk Rizky Bilar. Sang haters pun menghimbau agar netizen kini lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Kemudian Rizky Bilar juga memberikan ongkos dan pakaian layak kepada sang haters untuk kembali ke kediamannya. Rizky Bilar sendiri mengakui jika dirinya tidak mau memiliki dendam kepada sesama umat manusia. Walaupun telah menzolimi dirinya, Bilar masih memperlakukan baik sang haters. Di sisi lain, Rizky Bilar menjelaskan kronologi dirinya melaporkan haters ke Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2023. Berawal ketika haters tersebut membuat unggahan yang tidak benar terkait dengan dirinya. Merasa dirugikan, Rizky Bilar lantas mengunggah akun dan foto sang haters dalam Instagram miliknya. Namun sang pelaku yang diketahui berasal dari Aceh itu justru mengancam Rizky Bilar melalui media sosial. Tidak tanggung-tanggung, pelaku bahkan ingin membunuh Rizky Bilar. Atas kejadian tersebut membuat Bilar akhirnya melaporkan sang haters di Polda Metro Jaya setelah berkomunikasi dengan kuasa hukumnya. Suami Lesti Kejora ini menganggap perlakuan sang haters sudah di luar batas normal. Namun saat ini kasus ancaman kekerasan tersebut berujung damai melalui proses restoratif justice. Hati suami Lesti Kejora ini pun luluh ketika melihat sosok sang haters yang meminta maaf di hadapannya. Selain itu, Bilar menyebut pelaku adalah seorang ayah yang juga sama seperti dirinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak penyidik Polda Metro Jaya yang berhasil memfasilitasi sehingga terjadi perdamaian antara saya dan Mas Rizky Bilar. Selanjutnya saya mengucapkan ribuan maaf kepada keluarga besar Mas Rizky Bilar, keluarga besar Mbak Lesti, dan juga seluruh fans dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya kepada seluruh rekan-rekan semua bahwa semua konten yang saya buat itu hanyalah hoax, tidak benar, itu tidak benar sama sekali. Ada pihak-pihak yang mengambil video saya dan mengedit dan merubah itu seolah-olah saya menjadi mantan karyawan Mas Bilar. Itu semua tidak benar, saya bukan mantan karyawannya. Jadi saya pastikan hari ini video-video yang ada wajah saya itu semuanya adalah bohong. Dan terakhir saya ingin sampaikan kepada seluruh netizen ataupun pengguna media sosial lainnya, cukup kasus ini terhenti di saya agar lebih bijak ya, karena saya dari Aceh 20 jam bisa dilacak oleh Polda Metro Jaya dan ditangkap. Itu aja, jangan sampai kejadian dengan kalian lagi. Cukup di saya aja. Komedian Nunung Sri Mulat didiagnosis kanker payudara. Setelah hal itu, Nunung mengaku kini jadi suka terbangun tengah malam akibat rasa takut dan khawatirnya. Hal itu disampaikan Nunung saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari 2023. Nunung mengaku sangat terpukul saat diberitahu dokter bahwa kanker payudara yang diidapnya mengarah ke ganas. Ia pun sering menangis saat terbangun di malam hari. Nunung bahkan sudah membayangkan rangkaian operasi dan kemoterapi yang bakal dia jalani ke depan. Nggak mengarah ke situ lah, nggak mengarah ke situ, walaupun sebetulnya kecil kemungkinan gitu loh. Tapi udah ada dokter udah menyarankan apa sih mungkin untuk lebih menjaga? Kemarin gini ya, menjaga pola makanan udah mulai harus dijaga dulu. Sebenarnya satu, nggak boleh stres karena itu memicu banget. Stres itu memicu dalam 4-5 hari aja udah bisa naik stadium loh kalau stres. Kalau stres, kakak saya itu 4 hari stres aja naik satu stadium lagi dalam waktu cuma berapa hari. Jadi contohnya udah kakak saya sendiri, dokter bilang gitu, cuman nggak usah stres, makannya dijaga, ya udah nggak boleh stres gitu aja, udah santai aja, pokoknya semua bisa diobatin ya, dokter menyarankan gitu, nggak boleh. Ya tapi nggak stres gimana lah, semanusiawinya. Kalau saya nangis, saya itu nangis di depan suami saya itu sampai udah takut, karena kasihan juga suami saya ngadepin orang sakit kan lebih berat kan gitu loh. Terus kalau malam aja saya kebangun gitu ya saya nangis gitu, biar semua orang nggak denger gitu, karena kalau saya nangis di depan mereka kan lebih
lebih ya kayak suami saya lebih bingung kan, kasihan gitu. Dukungan keluarga itu seperti apa sih? Dukungan keluarga setiap hari support saya, setiap bangun tidur saya udah baca WA-nya mereka, keluarga semua WA-nya ya, kasih support, semangat, doa itu terus dari keluarga terus pokoknya, dari teman-teman semua yang udah tahu juga pokoknya mengatin saya semua, mereka mau bantu saya semua. Respon Mas Bagus sendiri itu seperti apa? Nah, Bagus nangis terus lah, cuman dia ya, akhir-akhir ini di sama si Ian, kamu jangan nangis terus depan mama kan, terus akhirnya kan ya sementara ini kan. Artis sekaligus pendakwah Peggy Melati Sukma dan Reza Abdul Jabbar sudah saling tahu sejak 2014 sebelum akhirnya berjodoh. Peggy Melati Sukma kini memberikan kabar dirinya sudah menikah dengan pria domisili New Zealand, Reza Abdul Jabbar. Reza Abdul Jabbar dan Peggy Melati Sukma ini memiliki profesi yang sama sebagai pendakwah. Ada hal unik dari Peggy dan Reza, mereka dipertemukan pertama kali saat hari pernikahannya. Namun sebelumnya mereka sudah saling tahu sejak tahun 2014 melalui dakwah. Awalnya Peggy Melati Sukma menceritakan soal perjalanan cintanya dengan Reza Al-Jabbar. Hanya saja saat itu Peggy Melati Sukma lebih banyak agenda dakwah ke Australia. Hal itu diungkapkan Peggy di kanal YouTube Arie Untung. Ia mengaku berada di New Zealand dalam waktu yang singkat. Saat Peggy Melati Sukma berada di New Zealand, terdapat beberapa jamaah yang menyinggung sosok Reza Abdul Jabbar. Bahkan para jamaah itu terlihat menggebu-gebu ingin mempertemukan Peggy dengan Reza. Namun Peggy saat itu tak memiliki banyak waktu yang tersisa. Kembali Sukma ke Reza Abdul Jabbar. Sejak saat itu Peggy dan Reza saling tahu informasi mereka masing-masing. Kemudian mereka dipertemukan di hari pernikahannya. Padahal sebelumnya keduanya belum pernah bertemu sama sekali. Di sisi lain, Peggy juga mengungkapkan tujuannya menikah dengan Reza Abdul Jabbar. Kemudian Peggy Melati Sukma mengungkapkan visi dan misi hidupnya. Peggy dan Reza memiliki tujuan yang sama, ingin bertemu dengan Sang Pencipta. Lanjut, Peggy mengungkapkan tujuan lainnya setelah menikah dengan Reza Abdul Jabbar. Peggy dan Reza sama-sama ingin membangun generasi penerus agama Islam. Mantan pesinetron Peggy Melati Sukma diam-diam telah menikah dengan Reza Abdul Jabbar. Reza Abdul Jabbar dikenal sebagai saudagar sekaligus imam besar di New Zealand. Kabar pernikahan Peggy Melati Sukma dengan Reza Abdul Jabbar diketahui publik dari konten selebriti Arie Untung di channel YouTube miliknya pada Rabu 1 Februari 2023. Lantas seperti apa profil dari Reza Abdul Jabbar? Reza Abdul Jabbar lahir di Pontianak pada tahun 1975. Diketahui Reza Abdul Jabbar bukanlah orang sembarangan. Ia berprofesi sebagai seorang saudagar, peneliti, sekaligus imam besar di New Zealand. Mendiang ayah Abdul Jabbar adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang farmasi, tekstil, dan konstruksi infrastruktur. Pada usia 7 tahun, Abdul Jabbar memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menjadi petani. Bersama-sama mereka menyusun rencana untuk mengejar mimpinya ke New Zealand. Reza Abdul Jabbar pindah ke New Zealand sejak tahun 1993. Ia melanjutkan SMA di Singapura, kemudian meneruskan pendidikannya di Granfield College di Auckland. Kemudian ia mengenyam pendidikan di 22 tahun, ia dipromosikan menjadi manajer pertanian. Padahal kala itu Abdul Jabbar belum menyelesaikan gelar masternya. Ia masih menjadi asisten manajer di peternakan sapi perah dengan 750 ekor sapi di luar Hamilton. Perlu diketahui Abdul Jabbar dan Peggy
Peggy sama-sama sudah pernah menikah sebelumnya. Peggy bercerai dari Wisnu Chandra pada tahun 2011 lalu, sedangkan istri Abdul Jabar meninggal dunia beberapa waktu lalu. Diceritakan Abdul Jabar kepada Arie Untung, sebelum menikah keduanya sama-sama belum pernah bertemu. Pertemuan pertama Abdul Jabar dan Peggy adalah di hari pernikahan mereka. Keduanya sepakat untuk membina rumah tangga bersama karena merasa memiliki visi dan misi yang sama. Marcel Widianto kini menjalin hubungan asmara dengan Jason, mantan anggota JKT48. Komika berusia 26 tahun ini mengaku serius menjalin asmara dengan Jason. Bahkan ia pun siap untuk menikahi sang kekasih tersebut. Hal itu dikatakan Marcel saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari 2023. Kali ini Marcel menegaskan bahwa hubungannya dengan Jason bukanlah settingan. Namun apabila banyak orang yang menganggap settingan, Marcel pun tak memperdulikannya. Marcel menambahkan hubungannya dengan Jason sudah direstui oleh orang tua. Marcel hiburan tanah air. Saking kebanyakannya job, Marcel berkonsultasi ke psikolog demi kesehatan mentalnya. Tak dijelaskan secara detail apa yang membuat Marcel kena mental. Dengan pergi ke psikolog, Marcel bisa berbicara dengan dirinya sendiri. Marcel Widianto merasa kesehatan mental sangat penting, terlebih dirinya yang kini sibuk di industri hiburan tanah air. Menurutnya, masalah mental yang dihadapinya sudah memuncak. Karena hal tersebut, Marcel Widianto memutuskan untuk berkonsultasi ke psikolog. Sebagai informasi, Marcel Widianto mulai dikenal karena kelucuannya saat tampil di acara yang dipandu Vincent dan Desta. Pada acara tersebut, Marcel mendapat kesempatan untuk melakukan stand-up komedi singkat hingga merosting bintang tamu. Marcel Widianto juga selalu membagikan kisah sedihnya di masa lalu karena keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Ia bahkan mengaku pernah menjadi kurir narkoba hingga penjual parfum palsu demi bertahan hidup. Marcel Widianto pernah disorot publik dan dimintai keterangan oleh aparat berwajib karena membeli konten dewasa Dea OnlyFans. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Kejadian tak menyenangkan baru-baru ini dialami oleh penyanyi Judika. Dia mengalami kecelakaan saat bermain sepak bola bersama beberapa selebriti pada Senin 23 Januari 2023. Akibatnya pelipis penyanyi jebolan Indonesian Idol ini mengalami luka robek. Luka tersebut diperlihatkan Judika lewat unggahan Instastory-nya. Tampak di sana luka pada pelipisnya terus mengeluarkan darah. Walau sudah dilap dengan kapas, namun darah yang keluar masih cukup banyak. Dia pun sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan penanganan. Lantaran robek cukup dalam, pelipis Judika harus dijahit. Setelah mendapatkan 6 jahitan, suami Dumariris Silalahi ini lantas memperlihatkan kondisinya. Baru mengalami kejadian tak menyenangkan itu ternyata tak membuat Judika mengabaikan pekerjaannya. Terbukti dia masih tampil menjadi juri di acara Indonesian Idol
mobil bersama Anang Hermansyah. Dia terlihat menutupi luka jahitannya dengan mengenakan kacamata yang cukup besar. Melihat rekan kerjanya kena musibah, Anang pun tak tinggal diam. Suami Ashanti itu tampak membawakan makanan untuk Judika. Diketahui setelah mengalami kejadian tersebut, kondisi terbaru Judika terlihat melalui akun Instagram miliknya. Judika mengunggah foto di balik panggung saat dirinya hendak tampil di sebuah acara. Menilik dari akun Instagramnya, Judika nampak segar dan bersemangat. Jahitan yang berada di kepalanya juga tidak begitu terlihat. Saat itu Judika nampak mengenakan jas berwarna abu-abu. Ia juga nampak seperti menari. Unggahan tersebut mendapatkan komentar dari sang istri Duma Riris. Duma mengingatkan Judika untuk segera menutup jahitannya yang sebenarnya baru boleh dibuka 3 hari ke depan. Tak hanya sang istri, banyak netizen yang juga menulis komentar di postingan terbaru Judika. Selebgram penuh kontroversi Denny Charista yang dulunya sering gembar-gembor soal perselingkuhannya dengan RD, kini telah memiliki pria baru. Semenjak mendapat teguran dari ibunya, Denny Charista mengaku telah kembali ke jalan yang lurus. Diketahui Denny Charista telah move on dari masa lalunya. Move on, Denny Charista menggandeng pria baru dalam hidupnya kini. Ia menjalin kasih dengan kekasih barunya berinisial JK. Keduanya bahkan tak sungkan lagi mengumbar kemesraan satu sama lain. Bahkan Denny Charista mengumumkan rencana pernikahan mereka. Dipantau tribunstyle.com, dari akun media sosialnya, Denny Charista membagikan momen mesra mereka saat berlibur bersama. Dalam vlog terbarunya, Denny Charista turut mengajak pengikutnya untuk bermain Q&A. Melihat kedekatan Denny Charista dan JK, sejumlah pengikutnya menanyakan tentang pernikahan mereka berdua. Ternyata keduanya memang sudah berencana mengucap janji pernikahan mereka dalam waktu dekat. Kekasih Denny Charista, JK, mengungkap alasannya memilih Denny sebagai kekasihnya. Menurutnya, sosok Denny Charista adalah sosok yang langka dan hanya ada satu di dunia ini. Oleh karena itu, JK terpikat dengan Denny Charista. Melihat kedekatan Denny Charista dengan JK, banyak penggemar yang memujinya. Bahkan yang menganggap bahwa sosok JK mampu membawa Denny Charista ke jalan yang benar. Sosok JK diharapkan dapat menuntun Denny Charista ke jalan lurus dan tak melakukan hal-hal yang mengumbar aib. Meski mengaku akan segera menikah, namun belum ada kabar secara pasti kapan pernikahan itu akan digelar.
Aktor Ahmad Megantara kini resmi menjadi sosok ayah. Diketahui Ahmad Megantara telah menikah dengan Asri Faradila sang putri pada Sabtu 22 Januari 2022 di Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat. Kini Ahmad Megantara dan Asri Faradila telah dianugerahi putri pertama. Melalui Instagramnya, Ahmad Megantara mengungkapkan nama putrinya yang lahir pada Rabu 1 Februari 2023 tersebut. Ahmad Megantara mengunggah video singkat sebelum Asri Faradila melahirkan hingga putrinya lahir. Kabar bahagia ini pun turut mendapat ucapan selamat dari beberapa rekan artis. Sementara itu, Asri Faradila membagikan potret putrinya yang baru saja lahir. Tak hanya itu, Asri Faradila juga mengunggah potret saat dirinya didampingi Meghan saat proses melahirkan. Beberapa waktu lalu, Ahmad Megantara mengaku merencanakan menikah di usia muda agar jarak usia dengan anaknya tidak terpaut jauh. Kendati demikian, ia memasrahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Perlu diketahui, Ahmad Megantara atau Megantara merupakan aktor yang sudah mengawali karirnya dengan berakting sejak tahun 2015. Mengawali peran dengan bermain sinetron bertajuk Catatan Si Boy The Series, Megantara berperan sebagai boy. Tak hanya berkarir dalam sinetron Indonesia, Megantara juga melebarkan sayapnya ke dunia seni peran layar lebar Indonesia. Pria kelahiran 27 Desember 1996 ini pada tahun 2018 langsung memainkan 3 judul film layar lebar Indonesia. Tak sampai di situ, pada tahun 2019, laki-laki yang baru saja menikah ini juga memainkan 2 judul film. Megantara juga membintangi film Rasuk 2, ia berperan sebagai raja. Tak hanya itu, pada tahun 2021 kemarin, Megantara juga berakting sebagai Michael Nara di film dengan bertajuk Backstage. Sebelum aktif menjajaki dunia peran Indonesia pada tahun 2017, Megantara juga sempat merilis single dengan teman sesama aktor yaitu Rembayang. Sebelum aktif, single yang dirilis Regan bertajuk Terindah di Hidupku. Pada tahun 2021 kemarin, Megantara berhasil membawa pulang Piala Awards 2021 dengan kategori aktor pendamping paling ngetop. Bahkan pada bulan Maret 2022 lalu, Megantara juga baru saja membintangi film layar lebar yang diadaptasi dari kisah horor yang viral di jagat media sosial KKN di Desa Penari. Adapun Megantara berperan sebagai Bima dalam film tersebut. Kisah untuk batal menikah. Menurut pengakuan kakak Jessica Iskandar, Eric Iskandar, adiknya dan Richard Kyle memiliki perbedaan prinsip. Menurut sang kakak, wanita yang akrab disapa Jedar itu memiliki keinginan untuk menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut tampaknya dibenarkan oleh Richard Kyle. Pada akhirnya keduanya sepakat untuk putus. Padahal sebagaimana diketahui, Jessica Iskandar dan Richard Kyle telah resmi bertunangan pada 15 Juni 2019 lalu. Keduanya telah menggelar pesta yang begitu megah meski pernikahannya direncanakan akan digelar tahun 2020. Namun harapan tersebut terkubur dalam lantaran adanya ketidakcocokan di antara keduanya. Kini Jessica Iskandar telah bahagia hidup bersama pria pilihannya, Vincent Verhaeghe. Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe menikah pada 22 Oktober 2021 dan telah dianugerahi seorang anak. Keduanya kini telah memiliki 2 orang putra,
penjara, yakni El Barak Alexander dan Don Aziza Zanverhak. Sementara Richard Kyle hingga kini belum melenggang ke pelaminan. Host acara traveling itu baru-baru ini mengungkap kriteria istri idaman. Bagi Richard, kriteria terpenting untuk dirinya adalah memiliki pasangan yang mandiri. Bahkan Richard mengaku siap untuk segera menikah bila sudah bertemu dengan wanita sesuai kriterianya. Di sisi lain, Richard Kyle dikabarkan dekat bahkan memiliki hubungan khusus dengan selebgram Sarah Kyle. Saat dikonfirmasi, Richard mengatakan bahwa kabar hubungan mereka hanyalah gosip saja yang tak bisa dikendalikan. Richard menuturkan bahwa dirinya tak akan pernah bisa mengatur pandangan orang lain padanya, termasuk untuk urusan asmara. Mengenai kebenaran dari gosip yang beredar, ia memilih menyimpannya untuk diri sendiri. Kabar Teddy Pardiana, suami mendiang Lina Jubaidah, ibunya dipenjara sampai ke telinga anak Sule Putri Delina. Mendengar kabar Teddy Pardiana dipenjara, Putri Delina berkeinginan menjemput Bintang, anak Lina dengan Teddy Pardiana. Keinginan Putri Delina menjemput Bintang karena Teddy Pardiana divonis 1,3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung atas kasus penggelapan yang dilaporkan oleh Rizky Febian. Alasan Putri Delina mau menjemput Bintang karena ia ingin merawat dan mengasuh Bintang, anak dari mendiang Lina dan Teddy Pardiana. Hal itu dikatakan Putri saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat 3 Februari 2023 malam. Adik Rizky Febian ini mengakui jika sejak lama ia menginginkan bisa mengasuh dan menjaga Bintang semenjak sang ibunda Lina meninggal dunia. Putri mengungkapkan dirinya kebingungan mencari keberadaan Bintang seusai Teddy dipenjara atas kasus penggelapan. Sebelum Teddy divonis 1,3 tahun penjara, Putri sempat menghubungi Teddy hanya sekedar menanyakan kabar ayah tirinya dan juga Bintang. Hanya saja anak dari pelawak Sule ini tidak mendapatkan jawaban dari Teddy guna menyambung tali silaturahmi. Demi mewujudkan keinginannya, Putri Delina belum tahu bagaimana caranya meski ia berniat untuk mengurusi Bintang sampai besar. Selama Teddy Pardiana dipenjara, nasib Bintang, anak semata wayangnya mulai dipertanyakan. Kuasa hukum Teddy Pardiana, Wati Tresnawati, mengungkap nasib Bintang saat ini. Wati mengaku tak mengetahui persis hubungan Teddy Pardiana dengan keluarga Bu Haji. Hanya saja Teddy telah mempercayakan anaknya diasuh oleh Bu Haji selama ia berada di penjara. Sebagai informasi, hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan penjara pada Teddy Pardiana pada Kamis 19 Januari 2023. Teddy Pardiana sendiri sebelumnya mengaku tak masalah jika dirinya harus ditahan. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung lebih ringan dari tuntutan jaksa 2 tahun. Adapun Teddy Pardiana dilaporkan oleh Rizky Febian ke Polda Jawa Barat pada Maret 2022. Rizky Febian melaporkan ayah tirinya itu terkait dugaan penggelapan aset-aset miliknya dan milik mendiang Lina Jubaidah. Salah satu aset yang diduga digelapkan Teddy yakni 1 unit mobil Kijang Innova. Sebenarnya dari dulu juga pengen masuk dari Bintang, cuma karena susah ya, komunikasinya juga agak susah. Ya untuk sekarang Putri masih belum bisa komunikasi. Putri juga sempat nanyain kabar dan untuk dengerin berita dari Bintang. Pengennya sih diasuh sama Putri ya, pengennya. Apalagi kan sekarang mungkin ya itu tadi kan 1 tahun itu pengennya sih dibawa
Tapi tahu tentang tinggal sama siapa sekarang? Nah, Itu kalau ada dari bintang sama sekarang kan ibu tadi nggak tahu. karena setiap Putri chat nggak pernah dibalas akhir-akhir ini. Kalau untuk udah mencoba menghubungi Udah. Khawatir nggak sih Put? Karena kan ada beritanya sudah putusan kalau pernikahan atau enggak gitu. Kamu belum mantau juga nggak sih? Mantau dong pastinya. Maksudnya kan dari bintang kan adik Putri sendiri ya kan. Ya masa sih sebagai kakak angkat. Pastinya Putri ya itu Putri sampai sekarang juga masih tetap hubungin Om juga, cuma nggak balas. Cuma kemarin sempat orang di Bandung sempat ngabarin minta keperluan juga. Nah, Berarti nanti kalau untuk kebutuhan mah amat berjalan gitu ya, cuma untuk bertemu dan mengambil atau bagaimana bertemu nggak ada akses gitu atau gimana Put? belum ada sih. mungkin kesulitan Kamala untuk mengasuh diri bintang selama pandemi itu apa ya? Kendala Kamala untuk bisa mengasuh diri bintangnya apa selain komunikasi apa itu kendalanya? Ketemu berarti ya? Iya. Ketemu. Terakhir kapan ya? Terakhir waktu ke Bandung, waktu Putri ngajak dari bintang jalan-jalan itu kapan ya? Bulan apa itu ya? Itu terakhir. Iya. Itu terakhir banget. Tapi upaya yang terus dilakukan sama Teh Putri sendiri seperti apa? Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Pedangdut Ayu Ting Ting tak sengaja bertemu pasangan pengantin baru Kiki Saputri dan Muhammad Khairi. Diketahui Kiki Saputri dan Muhammad Khairi tengah menikmati momen bulan madu di Eropa pasca menikah pada 28 Januari 2023 lalu. Sementara Ayu Ting Ting dan keluarganya juga tengah menikmati momen liburan di sana. Namun tak disengaja, rombongan Ayu Ting Ting bertemu dengan pasangan Kiki Saputri dan Khairi. Momen pertemuan itu terekam lewat Instagram Story Ayu Ting Ting pada Kamis 2 Februari 2023. Wanita yang dikabarkan dekat dengan Boy William itu sempat menyinggung soal momen bulan madu Kiki. Bahkan Ayu dan Kiki juga telah berencana bertemu lagi di suatu tempat. Namun tak disangka Ibunda Ayu Ting Ting Umi Kalsum melontarkan celetukan yang membuat ketiganya tertawa. Meski tak muncul di kamera, namun suara Umi Kalsum jelas terdengar. Umi Kalsum mendoakan semoga Ayu Ting Ting bisa berbulan madu bersama Kiki dan Khairi nantinya jika sudah menikah. Kiki pun semakin menanggapi candaan dari Umi Kalsum. Komika yang dikenal sering merosting para pejabat itu kemudian menanyakan pada Ayu Ting Ting kapan momen itu bisa segera terlaksana. Tak disangka Kiki pun sempat menyebut nama Boy dalam candaannya. Tak bisa menjawab, Ayu Ting Ting hanya tertawa sembari berpamitan pada Kiki. Seperti diketahui, hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Saat menghadiri pernikahan Kiki Saputri dan Muhammad Khairi, Ayu Ting Ting nampak memamerkan momen kedekatannya dengan Boy William. Keduanya mengabadikan momen selfie dengan memantulkan potret di cermin. Boy William juga diketahui akrab dengan Bilqis Humairah Razak, anak sematawayang Ayu Ting Ting dari pernikahannya dengan Henry Baskoro alias NG. Apalagi kini Ayu Ting Ting dan Boy William juga mulai sering membuat konten bersama. Sontak unggahan itu langsung jadi pusat perhatian warganet. Selain itu, beberapa rekan artis juga turut memberikan dukungan kepada mereka. Di antaranya Ivan Gunawan, Billy Syahputra, Cut Tari, Dinar Candy, Victor Agustino, hingga Luna Maya. Bahkan komentar Ivan Gunawan mendapat tanggapan ratusan warganet. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.